Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Lini Sihombing. Saya mau berbagi tentang arti melayani. Apa arti melayani yang sebenarnya? Ketika kita mendengar kata melayani, mungkin yang timbul dalam pikiran kita adalah seperti worship leader, song leader, hamba Tuhan, pelayan gereja, dan lain sebagainya. Atau lebih detailnya yang mengambil bagian dalam kegiatan gereja atau ikut terjun ke dalam gereja. Itu kalau secara umum. Tetapi di sini saya mau berbagi arti melayani yang sebenarnya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu itu, kita melakukannya untuk Tuhan. Di sini maksud saya adalah apapun yang kita lakukan, asal kita melakukannya dari hati, kita termasuk melayani. Contoh, kalau yang tukang sapu jalan profesinya, ketika dia melakukan pekerjaannya dengan tulus dan ikhlas, itu adalah bentuk pelayanannya. Kasir yang menangani keuangan di sebuah toko, marketing atau penjualan, itu adalah bentuk pelayanannya. Bendahara sebuah arisan misalnya, dia dipercayakan untuk mengelola, memegang sebuah keuangan, itu adalah bentuk pelayanannya juga. Atau pedagang kecil-kecilan, apapun jenisnya, ketika dia melakukan pekerjaannya juga dengan ikhlas, itu juga akan bentuk pelayanannya. Jadi di sini melayani itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dari hati, kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dan tidak ada unek-unek yang lain. Itu adalah bentuk pelayanan kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa melayani itu hanyalah orang-orang yang terjun langsung ke bagian gereja, mimbar, atau mengambil bagian di dalam organisasi gereja atau kerohanian. Sebenarnya pelayanan itu kalau ditinjau lebih dalam, banyak spesifiknya. Intinya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan supaya kita dapat pujian dari manusia. Itulah bentuk pelayanan yang sebenarnya. Tuhan tidak melihat seberapa jago kita melayani, tetapi Tuhan melihat hati ketika kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, selama kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, itu adalah bentuk pelayanan yang sebenarnya, pelayanan yang sejati. Oleh karena itu, melayani itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, bukan hanya tugas pekerja gereja atau orang-orang yang terjun di bagian gereja, tapi kita semua ikut berpartisipasi, ambil bagian dalam melayani di dalam kehidupan sehari-hari, melayani kepada sesama kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, itu bentuk pelayanan kita yang sebenarnya. Pelayanan yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan berfokus untuk menyenangkan hati manusia. Karena ketika kita ada kecacatan, manusia mungkin langsung ngejudge atau beropini sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu itu untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan melihat. Tuhan tidak mengatakan pelayananmu kurang sempurna, pelayananmu tidak bagus, tapi Tuhan memperhatikan hati kita. Ketika kita terpanggil, kita merasa rindu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah bentuk pelayanan yang sebenarnya.
Sebenarnya ketika kita melakukan pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu bisa teraplikasi melalui hidup kita sehari-hari. Ketika kita melakukan hal yang membuat orang lain mungkin senang, itu kan juga termasuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyakiti hati orang lain, itu termasuk kita menyakiti hati Tuhan, karena kita terpanggil untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, apapun bentuk pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu bentuk pelayanan yang sebenarnya, pelayanan kita yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bagi semuanya yang menonton cuplikan ini, mari kita melakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan porsi yang bisa kita lakukan. Kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Semoga video ini bermanfaat untuk yang mendengarkan. God bless you.